Caranya Gusti Allah mengurangi dosa hambanya itu bisa dengan difitnah orang, dipermalukan orang, nggak apa-apa, biarkan saja. Ya. Nah kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya itu cara bayarnya Allah itu. Ya beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Assalamualaikum, halo sobat lagi populer dimanapun berada. Baru-baru ini viral ada dua orang bersaudara, kakak adik di Sidoarjo menitipkan ibunya yang sudah lansia ke panti jompo. Alasan keduanya menitipkan ibunya tersebut adalah tidak mampu merawatnya lagi. Hal ini sangat disayangkan ya, dan menuai hujatan dari netizen. Bisa-bisanya seorang ibu yang telah merawat mereka berdua tidak diurus tetapi malah dititipkan ke panti jompo ya. Pihak pengelola panti jompo tersebut awalnya menolak permintaan keduanya, namun karena tidak ada titik temu lagi, keduanya bersikukuh bersedia menandatangani apapun resikonya, maka pihak panti jompo akhirnya menerima ibu kandung dari kedua bersaudara ini dengan syarat yang diperberat ya. Tujuan syarat diperberat ini adalah supaya kedua anak ini berubah pikiran ya, tetapi meskipun dikasih syarat yang berat tetapi masih saja ngayal. Apa syaratnya? Yaitu kedua bersaudara ini menandatangani surat yang berisi bahwa keduanya tidak akan boleh bertemu dengan ibunya lagi, dan apabila nanti ibunya ini meninggal maka tidak akan dikabari. Adapun syarat yang lain-lain yang juga berat adalah kedua bersaudara ini siap untuk diviralkan, karena itu memang sudah resiko, supaya diperberat teman-teman, supaya berubah pikiran, tetapi masih saja ngayal. Dan benar saja dalam waktu kurang dari 24 jam kedua bersaudara ini akhirnya karena menanggung malu di hadapan masyarakat ya, karena sudah viral, akhirnya mengambil ibunya kembali dari panti jompo tersebut. Waduh, Itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, dua bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk
mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara bayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Terima kasih, semoga ini menjadi penjelasan yang baik dan mudah-mudahan menjadi peringatan untuk yang lain. Baik teman-teman sobat, ya berita viral ini akhirnya tersebar ke telinga Pak Purnomo, dan beliau Pak Purnomo polisi baik ini juga mengatakan kalau Ibu Nasikah yang dibuang oleh kedua bersaudara ini ke panti jompo akhirnya memang sudah diambil kembali oleh kedua anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mungkin 2-3 hari sempat viral di media sosial, ada 2 orang anak kakak beradik perempuan lagi menitipkan ibunya ke panti asuhan Gria Lansia yang dikomandoi Mas Arif. Dan ini tadi saya udah komunikasi sama Mas Arif, ternyata si ibunya udah diambil. Langsung saya dikasih nomor WA-nya sama Mas Arif, nomor WA anaknya, dan saya udah komunikasi ke anaknya. Jadi memang ada alasan-alasan kenapa anak-anak ini menitipkan ibunya ke Gria Lansia. Saya minta tolong kepada netizen, kita belum tahu masalahnya apa, kenapa anak-anaknya kok tega menitipkan ibu-ibunya. Jangan keburu dibully, kita tabayun dulu. Saya insya Allah sudah komunikasi sama anak-anaknya, insya Allah saya akan datang ke Surabaya, ke rumahnya beliau. Kita akan ngobrol, ada masalah apa sih. Yang jelas kalau kita tidak bisa membantu menyelesaikan masalah saudara kita, jangan pernah menghujat, jangan pernah membuli. Nah, ini adalah video Pak Purnomo datang ke Surabaya menemui pelaku tersebut, ya, disambut oleh warga. Dan walhasil Pak Purnomo berhasil ketemu dengan kedua bersaudara tersebut bersama dengan Nenek Nasikah, ya. Caranya Gusti Allah mengurangi dosa hambanya itu bisa dengan mengurangi dosa hambanya. Orang dipermalukan orang nggak apa-apa, biarkan saja, ya. Mudah-mudahan jenengan sabar, mudah-mudahan jenengan tahun ini diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilunaskan utangnya, bisa berangkat umroh dan haji sama ibunya. Ya, Ibu ada yang mau disampaikan? Ya ada. Terima kasih sama Bapak Purnomo, sama Bapak Arif dan Gria Lansia. Saya minta maaf dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Minta maaf juga, ya. Masalah ini saya anggap selesai dan saya minta waktu seminggu lagi ibunya akan saya jemput. Nah, nanti kalau saya jemput, nanti saya bawa ke Gria Lansia lagi. Dan di sana boleh dibesuk. Kalau sakit dikabari, ya. Nanti jemputnya pakai armada saya. Oke, berarti Pak Purnomo menjadi penengah antara kedua bersaudara ini dengan pihak Gria Lansia, yang awalnya pihak Gria Lansia mensyaratkan tidak boleh dibesuk, ya, tidak boleh dijenguk dalam kondisi apapun itu. Dengan bujukan Pak Purnomo, dengan mediasi Pak Purnomo, akhirnya mungkin lebih dipermudah lagi syaratnya. Tetapi netizen tetap saja, ya, menganggap ini adalah sesuatu yang tega begitu, sesuatu yang kebangetan begitu, ya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kedua bersaudara ini, ada alasan yang membuat kedua bersaudara ini menitipkan ke Gria Lansia, yaitu karena
Ibu Nasikah ini kalau ditinggal bekerja oleh kedua bersaudara ini, kedua anaknya ini, maka Ibu Nasikah ini sering keluar ngesot sehingga pergerakannya itu tidak terkontrol. Jujur juga kaget, kok beneran nggak? Kok ada Kaget, dua ya? anak perempuan, anak kandung lagi? Bahasanya apa? Bahasanya, tulisannya apa? Membuang. Kalau saya enggak, kalau saya menitipkan. Nah, harusnya gitu. Menitipkan. Ya. Terus itu jadi viral tuh. Iya. Dan saya yakin nggak ada orang yang simpatik sama kalian berdua. Nggak ada. Yang Semuanya simpati ke menghujat. sana. Dan orang Islam itu harusnya tabayun dulu, datang dulu. Kemarin kan jenengan datang ke Gria Lansia. Nggih. Gria Lansia itu bagus, baik. Nggih, Karena semoga, saya Pak. tahu. Iya. Gria Lansia keren, bagus. Karena memang saya kenal Mas Arif orangnya. Lillahi ta'ala orangnya bagus, Iya, benar-benar. ikhlas. Sampeyan ini tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Nggih, Iya. menitipkan supaya ibu saya punya Terawat. tempat yang layak, Ibunya- ada yang jaga. Nah, ya. Terus Hmm. saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. Ya. Ke jalan Keluar raya apa gitu. ke sana minta keluar gitu loh. Ya. Ngesot, bukan Nggak ada jalan loh, Pak, temannya ngesot. Ya, di rumah. ya. Tetapi begini ya, harapan netizen ini yang aku bacakan, endingnya Nenek Nasikah ini kan harusnya dirawat oleh kedua bersaudara ini sebagai anaknya begitu. Tetapi setelah ditengahi oleh Pak Purnomo, kemudian Pak Purnomo nanti akan berusaha membujuk pihak Gria Lansia supaya nenek ini dirawat di sana lagi dengan peraturan yang lebih mudah, bisa dikontrol, bisa dibesuk begitu ya. Ini netizen akhirnya juga kecewa lagi begitu. Tetapi bagaimana pula ya, gimana ya, posisi kedua anak ini sedang sibuk bekerja, kan harapan netizen harus ada salah satunya yang ngalah begitu, mungkin kan seperti itu. Tetapi karena tuntutan ekonomi ya mau gimana lagi begitu. Hai Mbak yang cantik, Assalamualaikum. Kok tega ya Mbak membuang orang tuanya? Orang tuamu sudah susah payah membesarkanmu dari kecil. Sekarang sudah tua kamu buang ke panti jompo. Kemana hati nuraninya Mbak? Apa nggak takut karma dari Allah Mbak? Ya Allah Mbak, tega banget kamu Mbak membuang orang tuamu. Yang sebentar lagi juga akan pergi meninggalkanmu Mbak. Ya Allah Mbak, aku nggak habis pikir Mbak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah membuang orang tuamu Mbak. Berarti orang tuamu salah mendidikmu dari kecil atau seperti membesarkan apa itu sekarang orang tuamu? Oke sob, yaitu adalah contoh kekesalan netizen terhadap kedua bersaudara ini yang telah dinilai membuang, bukan kalau netizen menilainya membuang ya, bukan menitipkan ya. Tahulah. Baik sob, itulah informasi hari ini ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Jangan lupa subscribe. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.